Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3435 sampai bab 3436. Sementara Ye Chong berpikir, dia melihat Liu Jing di sebelahnya. Dia melihat keraguan yang sama di mata Liu Jing. Memikirkan hal ini, Ye Chong berdiri dan berjalan ke mulut sumur. Saat ini, jika Anda memperhatikan sumur dengan cermat, Anda akan melihat daun-daun berguguran dan ranting-ranting mati bertumpuk di sekitar kepala sumur, menimbulkan suara gemerisik saat Anda menginjaknya. Kepala sumurnya sendiri telah terkikis oleh waktu, dan tepian batunya tertutup lumut, membuatnya tampak berbintik-bintik dan kuno. Ye Chong melihat ke bawah ke kepala sumur dan melihat bahwa sekitar 1 meter di bawah, air yang tadinya jernih tidak lagi ada, digantikan oleh tumpukan batu besar, menutupi bagian dalam sumur dengan tebal. Wang Da juga mengikuti Ye Chong. Dia memberitahu Ye Chong, kebetulan ada tonjolan di sumur ini. Kepala desa memimpin orang-orang untuk menutupi sumur dengan batu-batu besar. Jika tidak, baunya akan sangat tak tertahankan. Ye Chong mengangguk dan tidak berbicara. Wang Da melanjutkan, meskipun kepala sumur ditutup, jika angin kencang, masih akan ada bau busuk yang keluar. Apakah kamu sudah turun untuk melihatnya? Ye Chong bertanya sambil menendang kaki Wits. Gulma di samping sumur tumbuh sangat tinggi, bahkan ada yang memanjat ke batu-batu besar di mulut sumur. Akar mereka masuk jauh ke dalam celah bebatuan, mencoba mencari tahu kebenaran di bawah tanah. Wang Da menggelengkan kepalanya, air di sumur ini sangat dalam, dan orang tidak bisa masuk. Setelah itu, Ye Chong dan Wang Da kembali ke jamuan makan. Seluruh perjamuan berlangsung selama 2 jam. Setelah semua orang makan dan minum cukup, mereka pulang. Ye Chong dan Liu Jing kembali ke kompleks di sisi timur desa. Ada beberapa rumah kosong di sana yang khusus dikemas untuk mereka. Ye Chong bertanya pada Liu Jing apakah dia mendapatkan berita yang diinginkannya. Liu Jing datang ke sini kali ini untuk menyelidiki rahasia Liontin dan pengalaman hidupnya. Namun sayang, tidak ada seorang pun di desa yang mengetahuinya, termasuk kepala desa. Penduduk desa ini bahkan tidak mengetahui tentang lampu pemicu jiwa. Mereka tidak mengetahui bahwa Bodhisattva Pluto yang membakar lampu sebenarnya adalah lampu pemicu jiwa. Namun, kepala desa memberitahuku bahwa ada seorang pria bernama Wei Xiazi di belakang Liu Jialing. Dia mungkin tahu. Ayo kita pergi dan bertanya padanya besok. Ye Chong mengangguk. Dia selalu merasa Liu Jiachun dan bahkan Liu Jialing agak aneh. Keesokan harinya, Ye Chong bangun pagi-pagi dan berjalan keluar rumah. Di desa pegunungan pada dini hari, udara dipenuhi dengan samar-samar bau tanah dan wangi tumbuh-tumbuhan, yang membuat Anda merasa segar saat menghirupnya. Langit sedikit lebih cerah, sentuhan biru, dihiasi sedikit sinar cahaya pagi. Pegunungan di kejauhan bergelombang, tampak hijau dan hijau di bawah pantulan matahari terbit. Setiap puncaknya tampak dilapisi lapisan emas dan bersinar. Kadang-kadang, beberapa burung awal bernyanyi dengan gembira di dahan, dan nyanyian mereka yang nyaring bergema di pegunungan. Anda bisa melihat beberapa warga desa menghadap matahari pagi, membawa ember, dan berjalan santai di jalan setapak. Ada 2 ember di halaman,
Air di sini digunakan untuk mencuci dan makan. Terlihat setelah sumur di desa tersebut tercemar, memang sangat merepotkan masyarakat di desa tersebut untuk menggunakan air. Sementara dia berpikir liar, Liu Jing keluar dari situ. Selamat pagi, udara di desa sangat bagus, Liu Jing menggeliat dan berkata. Dia mengenakan pakaian olahraga berwarna kuning hari ini, dengan celana pendek hanya mencapai pahanya, dan kedua kakinya yang panjang, putih, dan lurus terlihat, menyilaukan matanya di bawah sinar matahari. Ye Chong tersenyum. Setelah itu, kedua orang itu mandi di halaman. Wang Da dan Sukai datang lebih awal. Liu Jing, ayo pergi ke rumahku untuk makan malam. Bibi telah memasakkan makanan lezat untukmu, kata Wang Da. Sukai berkata, pergilah ke rumahku. Ibuku memasak beberapa hidangan dan secara khusus memintaku untuk mengajakmu pergi. Wang Da berkata dengan sedih, aku datang dulu, pergi ke rumahku. Pulang duluan hari ini, kata Sukai. Dilihat dari penampilan kedua orang itu, mereka tidak mau menyerah satu sama lain dan hampir mulai berkelahi. Liu Jing juga tercengang. Yah, aku sudah berlatih sampai-sampai aku tidak sarapan sekarang, Liu Jing berkata cepat. Sukai dan Wang Da tercengang saat mendengar ini. Aku dengar kamu pergi berlatih kemarin. Benarkah kamu bisa berlatih sampai tidak makan? Tanya Sukai. Liu Jing mengangguk. Ya. Ye Chong juga keluar untuk bersaksi. Ya, bukanlah masalah besar bagi praktisi untuk tidak makan selama 1 atau 2 bulan. Mendengar ini, Wang Da dan Sukai sama-sama sedikit kecewa. Ngomong-ngomong, kita akan berburu hari ini. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Wang Da menyarankan. Liu Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya akan menemui Blind Wei hari ini. Ketika mereka mendengar Blind Wei, Wang Da dan Sukai sangat terkejut. Mengapa kamu mencari Blind Wei? Sukai bertanya dengan rasa ingin tahu. Liu Jing kemudian memberitahu kedua orang itu tentang percakapannya dengan kepala desa kemarin. Oh, ngomong-ngomong, Wei yang buta ini juga seorang dewa. Mungkin dia benar-benar mengetahui pengalaman hidupmu. Apakah kamu kenal orang buta ini, Wei? Liu Jing bertanya. Sukai menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengenalnya. Tapi saya telah mendengar tentang dia. Ya, semua orang di desa tahu tentang Blind Wei. Kemudian, kedua orang itu mulai menceritakan kisah Blind Wei. Legenda mengatakan bahwa keterampilan medis Blind Wei sangat bagus. Dia duduk di tempat terpencil di Liu Jialing, tetapi tempat itu masih ramai setiap hari. Meskipun dia buta, dia terkenal karena keterampilan medisnya yang luar biasa dan terkenal luas. Setiap hari, orang-orang dari seluruh dunia berkumpul di sini, berharap mendapatkan diagnosis dan pengobatannya. Di antaranya adalah orang tua, anak-anak, perempuan, dan orang luar yang datang dari jauh. Suatu ketika, seorang teman saya bernama Da Zuang mengajak salah satu temannya dari tempat lain menemui Wei Xiazi untuk berobat. Ketika mereka menemukan klinik medis Wei Xiazi, sudah banyak orang yang mengantri, dan terdengar bisikan dan gumaman cemas di mana-mana. Da Zuang dan teman-temannya berbaris di belakang, mengobrol untuk menghilangkan rasa cemas menunggu. Suara mereka tidak nyaring dan tampak tidak penting di tengah hiruk-pikuk. Namun,
Telinga Blind Wei sangat tajam. Dia duduk di dalam rumah dengan mata tertutup, tetapi dia dapat dengan jelas menangkap setiap suara kecil. Saat suara kuat itu mencapai telinganya, Blind Wei sedikit mengernyit. Dia mendengar disonansi dalam suara Da Zuang, yang merupakan ritme unik dari penyakit tersebut. Kemudian, si buta Wei meminta murid-muridnya untuk memanggil Da Zuang masuk. Da Zuang dan teman-temannya terkejut, saling memandang, lalu mengikuti Wei Xiazi ke dalam rumah. Di dalam rumah, si buta Wei menggunakan jari-jarinya untuk menyentuh lembut denyut nadi Da Zuang, mendengarkan napasnya, dan bahkan mencium bau napasnya. Segera, dia menulis resep dan menyerahkannya kepada Da Zuang. "Kamu sakit parah." Suara Blind Wei acuh tak acuh. "Kamu harus segera minum obat ini." "Kentut, ada apa denganku? Aku bisa merobohkan seekor sapi dan minum 2 ons anggur dalam sekali makan. Bagaimana aku bisa sakit? Saya sepertinya Anda hanya ingin menghasilkan uang dari saya, dan Anda adalah dokter yang luar biasa." Da Zuang berkata dengan marah. Orang buta Wei berkata, "Saya tidak menginginkan uang Anda, ambil saja resepnya dan dapatkan obatnya." Da Zuang mencibir, masih tidak mempercayai orang buta Wei. Kemudian, Da Zuang pergi bersama teman-temannya dari tempat lain tanpa membeli obat. Namun, 3 hari kemudian, kondisi tubuh Da Zuang memburuk. Rasa sakit di tubuhnya tak tertahankan, dan keluarganya bergegas mencari Wei Xiazi, tapi sudah terlambat. Blind Wei berkata penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Setelah 1 hari pertumbuhan, dia meninggal. Setiap kali dia membicarakan masalah ini, Wang Da akan menghela nafas dan meratap. Setelah mendengar perkataan Wang Da, baik Ye Chong maupun Liu Jing merasa bahwa Wei yang buta ini adalah orang yang aneh dan mungkin benar-benar bisa mengungkap rahasia Liu Jing. Setelah itu, Ye Chong dan Liu Jing berangkat ke Liu Jialing untuk mencari Wei Xiazi. Berangkat dari desa dan menuju ke belakang Liu Jialing. Sinar matahari pagi menyinari puncak pohon dan menyinari jalan setapak di pegunungan di belakang Liu Jialing. Ye Chong dan Liu Jing menginjakkan kaki di Liu Jialing sambil mengobrol. Berbeda dengan rute yang mereka lalui sebelumnya, jalan ini berada di seberang Liu Jialing yang lebih terjal dan sulit untuk dilalui. Namun jalan pegunungan yang semula sulit untuk dilalui ini terputus karena seringnya lalu lintas orang yang mencari Blind Wei. Kedua orang itu berjalan menyusuri jalan setapak yang berkelok-kelok ini, dikelilingi hutan pegunungan yang lebat di kedua sisinya, dengan pepohonan kuno yang menjulang tinggi serta dahan dan dedaunan yang rimbun yang menghalangi langit dan matahari. Sinar matahari hanya bisa merembes melalui celah-celah tersebut, membentuk pancaran cahaya yang menerangi tanah dan daun-daun berguguran di bawah kaki. Udara dipenuhi aroma segar rerumputan dan pepohonan, dan sesekali terdengar kicauan burung dan gemericik aliran sungai di kejauhan. Saya harus mengatakan bahwa pemandangan di Liu Jialing masih sangat antik. Di hutan pegunungan ini banyak terdapat binatang buas. Tapi mereka sepertinya sangat takut pada Ye Chong dan Liu Jing. Di sekitar mereka, sesekali Anda bisa melihat jejak beberapa binatang, atau mendengar suara gemerisik di antara dedaunan. Tapi binatang buas ini tidak muncul. Mereka sepertinya mengamati kedua manusia itu secara diam-diam. Namun mereka menjaga jarak tertentu dan tidak berani mendekat dengan mudah.
Hanya seekor ular berbisa malang yang berlari ke depan Ye Chong dan Liu Jing, dan diledakkan oleh energi sejati Liu Jing. Empedu ular itu hancur. Kedua orang itu dengan cepat mencapai lereng gunung belakang Liu Jialing. Dari sini terdapat jalur kabel yang terhubung langsung ke puncak gunung di seberang. Di bawah kereta gantung, terdapat aliran sungai pegunungan yang dalam, tak berdasar, seperti mulut besar, menelan semua orang yang berani mengintip ke kedalamannya. Matahari bersinar melalui celah awan, memancarkan bintik-bintik cahaya dan bayangan di aliran sungai pegunungan. Dilihat dari bentuknya, kereta gantung ini panjangnya sekitar beberapa kilometer dan terbuat dari tali tebal serta papan kayu. Jarak papan-papan tersebut teratur, namun setiap langkah yang Anda ambil, Anda dapat merasakan celah di bawah kaki Anda dan suara siulan angin. Puncak gunung di seberang benar-benar tersembunyi di balik awan dan kabut, dan hanya garis puncak gunung yang terlihat samar-samar, seperti negeri dongeng, di luar jangkauan. Angin menderu-deru di pegunungan, menyebabkan kereta gantung bergoyang tertiup angin. Papan kayu mengeluarkan suara berderit saat tali diayunkan. Ye Chong dan Liu Jing hendak melangkah ke kereta gantung ketika mereka melihat seorang pria bertopi jerami berjalan mendekat. Matahari bersinar melalui pinggiran topi pria bertopi jerami, menimbulkan bayangan belang-belang di wajahnya. Pria berusia 50-an, yang kulitnya menjadi gelap karena angin pegunungan, memegang sebatang bambu di tangannya dan terlihat sangat tenang. Pria ini berjalan dengan mantap di kereta gantung, dari jauh ke dekat. Dia berjalan ke sini dan berhenti di pilar kereta gantung untuk beristirahat. Liu Jing memandang pria bertopi jerami dan bertanya, "Maaf, apakah Blind Wei ada di gunung seberang?" Pria itu mengangguk, seolah dia sudah terbiasa dengan orang yang berjalan di sekitar sini mencari Blind Wei. Ye Chong memandangi gunung di seberangnya dan tiba-tiba teringat sebuah kalimat, hanya di gunung ini, awannya dalam dan tidak diketahui. Lalu, ada sedikit kelicikan di matanya. Ya, gadis kecil, tapi kamu tidak bisa berjalan seperti ini. Kereta gantung ini berbahaya. Kereta gantung ini mungkin berbahaya bagi orang biasa, tetapi bagi mereka, ini sangat mudah. Pria itu tidak mengetahui hal ini dan melanjutkan, "Saya bisa mengantarmu ke sana. Saya seorang veteran di kereta gantung ini." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke kereta gantung itu dengan sebatang bambu dengan mudah pergi ke sana. Itu akan jatuh. Saat dia mengatakan itu, dia melangkah ke kereta gantung dan mengambil beberapa langkah dengan mudah di papan yang bergoyang, memamerkan keterampilan keseimbangannya. Liu Jing tersenyum dan berkata, "Tidak, terima kasih." Pria bertopi jerami memandang Ye Chong dan Liu Jing dengan senyum bangga di wajahnya, dan melanjutkan, "Kamu terlalu sederhana. Ada banyak struktur lemah dalam hal ini jembatan gantung. Saya satu-satunya yang tahu cara menavigasi tempat ini. Orang yang tidak tahu dapat dengan mudah." Jatuh, Ye Chong tersenyum. "Tampaknya selama Anda bersedia melakukannya, ada bisnis dimanapun." Mungkin si topi jerami benar. Tampaknya siapapun yang ingin melintasi jembatan gantung harus meminta pria bertopi jerami untuk memimpin jalannya. Namun, Ye Chong dan Liu Jing sebenarnya tidak membutuhkannya. Liu Jing dengan sopan berkata kepada pria bertopi jerami, "Terima kasih atas kebaikan Anda.
Tapi kami masih tidak membutuhkannya. Anda bisa pergi ke sana sendiri. Ditolak, dia tertegun sejenak, lalu tiba-tiba mencibir, "Haha, kalian anak muda sangat miskin, kamu menginginkan uang daripada nyawamu." Tawanya bergema di lembah, dengan sedikit rasa jijik dan jijik. Ye Chong dan Liu Jing terlalu malas untuk merespons, tapi diam-diam berjalan ke kereta gantung. "Haha, kalau kamu tidak mau mengeluarkan uang, jangan salahkan aku jika kamu terjatuh," kata pria bertopi jerami itu sinis dari belakang. Ye Chong dan Liu Jing sudah melangkah ke kereta gantung secara berdampingan. Papan itu sedikit bergoyang di bawah kaki mereka, tetapi langkah mereka ringan dan mereka nyaris tidak menginjak papan itu. Pria bertopi jerami itu melihat ke belakang kedua orang itu, tawanya perlahan menghilang, digantikan oleh emosi yang kompleks. Dia memandang kedua orang itu dengan tercengang. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa bergerak maju di kereta gantung begitu cepat. Adapun Ye Chong dan Liu Jing, sosok mereka menjadi semakin kecil di kereta gantung, dan segera berubah menjadi dua titik kecil. Keduanya bergerak maju dengan mudah di kereta gantung, papan berayun lembut di bawah kaki mereka. Meski angin bertiup kencang, namun postur mereka sangat stabil. Saat mereka melangkah lebih dalam, kedalaman aliran pegunungan dan ketebalan awan membuat kedua orang tersebut merasakan rasa keterasingan dan kesepian. Kata laki-laki bertopi jerami itu benar. Memang banyak tempat di kereta gantung ini yang papan kayunya sudah tidak bagus lagi. Jika Anda tidak mengetahuinya, Anda akan mudah terjerumus ke dalam celah tersebut. Namun, Ye Chong dan Liu Jing bahkan bisa terbang, jadi tentu saja mereka tidak peduli dengan hal ini. Blind Wei tinggal di tempat seperti ini, dan begitu banyak orang datang menemuinya untuk berobat. Ini menunjukkan bahwa Blind Wei bukan lagi manusia biasa, kata Ye Chong. Liu Jing mengangguk, tampak sedikit gugup. Namun, Ye Chong tahu bahwa dia tidak khawatir tentang kereta gantung, tetapi khawatir bahwa Blind Wei tidak mengetahui rahasia pengalaman hidupnya dan Liontin itu. Sambil berbincang, kedua orang itu sudah melewati kereta gantung dan sampai di lereng gunung di seberang. Mendaki jalan setapak yang telah diinjak sampai ke puncak gunung. Berdiri di puncak gunung, Anda bisa melihat pegunungan di sekitarnya. Di lembah ada desa kecil lainnya, seperti Liu Jiachun, desa pegunungan terpencil di pegunungan. Menurut kepala desa Liu Jia, Blind Wei ada di desa di bawah. Bersambung.